Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan kita langsung saja untuk dilanjut terkait pembahasan dari video sebelumnya. Langsung saja ke step 9 atau langkah ke-9, yaitu pemilih baru. Nah, di sini ada 4 gambar handphone ya. Kita lihat di gambar pertama terlebih dahulu, atau gambar 1 yang sebelah kiri. Pada tampilan halaman awal, tekan gambar LUV untuk mencari NIK atau NIK. Maka akan muncul seperti pada gambar 2. Nah, kita lihat di bagian gambar 2. Pada jendela pop-up memasukkan NIK pada kolom pencarian NIK, lalu tekan tombol cari NIK. Jika pemilih dengan NIK tersebut belum ada pada daftar pemilih, maka akan muncul pop-up baru seperti gambar 3. Nah, kita lihat di gambar 3. Gambar 3, setelah jendela pop-up muncul dan menyatakan pemilih belum terdaftar, maka Pantarlih dapat menekan tombol tambah baru. Selanjutnya kita lihat di gambar 4. Nah, di gambar 4 ini lengkapi elemen data yang diperlukan sesuai eKTP. Nah, di sini yaitu saat melakukan pencarian pemilih, sebaiknya menggunakan pencarian berdasarkan NIK. Jika mencari berdasarkan nama, maka akan banyak referensi yang muncul atau nama yang mengandung karakter yang sama. Jadi usahakan memasukkannya menggunakan NIK atau NIK. Nah, masih di step 9 atau langkah ke-9 terkait dengan pemilih baru. Kita di sini lanjut ke gambar 5 yang bagian paling kiri. Gambar 5, 1. Tekan pada angka tahun untuk memunculkan pilihan tahun. Kemudian scroll ke atas atau ke bawah untuk mencari tahun lahir yang sesuai. Kemudian kita lihat gambar 6. Pilih status kawin pada pilihan status kawin yang sesuai dengan keadaan pemilih. Kemudian beranjak ke gambar 7. Di gambar 7 ini, pilih status KTP elektronik dan pilih status disabilitas jika ada, dan pastikan semua elemen data sudah terisi. Kemudian bagian gambar 8. Setelah pemilih baru selesai diinput dan berhasil disimpan, maka by name akan muncul di bagian paling bawah dengan keterangan yaitu pemilih baru. Nah, di sini juga ada catatan yaitu semua data hasil kerja Pantarlih, pemilih baru, pemilih ubah, dan pemilih TMS akan pindah ke urutan yang paling bawah, dan akan ada informasi apakah pemilih tersebut sudah dikirim ke server atau disinkronisasi atau belum. Selanjutnya yaitu step 10 atau langkah ke-10, cek hasil kerja. Setelah melakukan coklit, maka Pantarlih dapat melakukan cek data hasil kerja dengan cara menekan tombol home pada aplikasi sesuai dengan anak panah yang ditunjukkan di gambar. Kemudian pada menu home aplikasi akan menampilkan informasi meliputi data pemilih yang diterima, data yang sudah dikirim atau disinkronisasi, data yang belum dikirim, jumlah pemilih hasil coklit dengan kriteria sesuai, jumlah pemilih baru, jumlah pemilih ubah data, jumlah pemilih TMS atau tidak memenuhi syarat,
pemilih terasing masing-masing kategori TMS, total data yang sudah dicoklit, kemudian total data yang belum dicoklit, kemudian langkah 11 atau step ke-11 yaitu sinkronisasi. Fitur Sync All dengan logo titik 3 yang terletak pada pojok kanan atas aplikasi e-coklit berfungsi untuk melakukan pengiriman data hasil kerja Pantarlih ke dalam server e-coklit. Nah, itu fitur Sync All yang sudah ditunjukkan dengan anak panah. Kemudian, sebelum melakukan sinkronisasi atau pengiriman data, pastikan terlebih dahulu data sudah sesuai dengan hasil coklit dengan cara membandingkan dengan form A manual. Jika sudah diyakini sesuai yang meliputi jumlah masing-masing data, maka proses pengiriman data atau sinkronisasi dapat dilakukan. Catatan penting, sebelum melakukan sinkronisasi, pastikan perangkat Anda sudah terhubung ke internet atau memiliki akses internet. Kemudian, jangan melakukan perubahan jika tidak perlu terhadap data yang sudah dicoklit. Perubahan data hasil coklit akan mengubah titik koordinat lokasi coklit. Kemudian, lokasi tempat melakukan sinkronisasi atau pengiriman data tidak berpengaruh terhadap titik koordinat melakukan coklit pemilih. Sinkronisasi dapat dilakukan di mana saja. Kemudian langkah selanjutnya step 12 atau langkah ke-12 yaitu perbaikan. Perbaikan data hasil coklit. Dalam hal Pantarlih mendapati kekeliruan penginputan terhadap data yang sudah dicoklit, maka Pantarlih dapat melakukan perbaikan sebelum data tersebut dikirim. Namun titik koordinat lokasi coklit akan berubah sesuai lokasi di mana Pantarlih melakukan perubahan data. Tidak lagi pada koordinat pertama saat Pantarlih melakukan coklit, terkecuali Pantarlih kembali melakukan perubahan data di lokasi sesuai lokasi pemilih. Perbaikan data sudah sync, sama halnya dengan penjelasan di atas. Data yang sudah terlanjur dikirim atau disinkronisasi tetap dapat dilakukan perubahan. Jika terdapat kesalahan, hanya saja status pemilih akan berubah, yang semula sudah sync menjadi sudah coklit, dan lokasi koordinat juga akan berubah seperti penjelasan di atas. Kemudian selanjutnya step 13 atau langkah ke-13 yaitu penjelasan. Nah, pada fitur profil Pantarlih dapat melihat informasi yang meliputi nama akun, wilayah kerja diantaranya yaitu nama provinsi, nama kabupaten, nama kecamatan, nama kelurahan, dan nomor TPS. Dalam hal wilayah kerja pada akun tersebut tidak sesuai, maka Pantarlih dapat melaporkan kepada KPU melalui PPS dan PPK. Dan kemudian pengisian lokasi TPS. Tahapan pengisian informasi lokasi alamat TPS, RT, dan RW, lokasi rencana pendirian TPS dapat dilakukan oleh Pantarlih di tahap akhir dengan cara klik tombol potensi alamat atau yang di gambar kiri tersebut. Melakukan pengisian informasi alamat TPS, RT, dan RW di lokasi rencana pendirian TPS dengan mengaktifkan akses GPS. Kemudian juga di sini aplikasi e-coklit dapat digunakan tanpa koneksi internet terkecuali pada saat login, unduh data, dan kirim data sync. Pada pelaksanaan coklit, Pantarlih dapat menggunakan aplikasi tanpa koneksi internet. Hanya saja akses GPS harus tetap hidup untuk keperluan lokasi koordinat Pantarlih melakukan coklit. Kemudian aplikasi e-coklit tetap dapat digunakan di wilayah-wilayah tanpa koneksi internet atau blank spot. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Ini adalah serangkaian video dari part 1, part 2, dan ini adalah part 3. Semoga video ini bermanfaat, dan bila mana memang ada hal yang perlu dikoreksi, boleh koreksi di kolom komentar.
Dan bila mana ada yang perlu ditambahkan, boleh tambahkan di kolom komentar. Mungkin itu saja, semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.